Belakangan ini banyak influencer yang menantang praktisi santet untuk menyantet dirinya. Kemudian ada anggapan bahwa santet tidak nyata sama sekali. Nah, kemudian ada suatu permasalahan yang menarik untuk kita bahas. Apakah santet dengan sihir ini sama atau berbeda? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahasnya dengan rujukan-rujukan ilmiah. Teman-teman mesti tahu bahwa istilah sihir dengan santet hanyalah berbeda dari segi bahasa saja, di mana sihir ini berakar dari bahasa Arab. Saya membawa buku rujukannya, yakni As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di sini beliau mengatakan istilah sihir, disebut sihir adalah amalun yuqarrabu fihi ila syaitani wa bimuawanatin minhu, yakni ritual yang dapat mendekatkan diri manusia pada setan dengan bantuannya. Al-Azhari mengatakan aslu sihri, asal makna dari sihir adalah sorfus syai'i an haqiqatihi ila ghairi, memalingkan sesuatu dari wujud yang sebenarnya kepada yang lainnya. Ibnu Manzur mengatakan rawa Syamir an Ibni Aisyah qol, Syamir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, beliau mengatakan al-arabu innama sammatis sihra sihran li'annahu yuzilu sihhata ilal marad. Orang Arab menyebut sihir dengan kata sihir, dengan lafal sihir, karena ia menghilangkan kesehatan seseorang. Dari yang tadinya sehat, tubuhnya menjadi sakit-sakitan. Jadi sudah jelas ya, secara etimologi, pengertian bahasa, definisi secara lughawiyah, sihir adalah istilah orang-orang Arab untuk menyebut magic. Di Jawa tidak mengenal sihir, karena sihir dari bahasa Arab. Oleh karena itu, mereka mengenal dengan istilah santet. Dan istilah santet baru muncul di era akhir kerajaan Majapahit. Sehingga santet adalah pelafalan orang-orang Jawa Timur kala itu untuk menyebut istilah magic atau sihir. Santet, mesisan bentet, mesisan kantet. Mesisan bentet artinya biar sekalian retak, mesisan kantet biar sekalian rekat. Jadi istilah pelet di zaman ini, zaman dulu tuh sudah dirapel, sudah dijamak dengan satu istilah, yakni santet. Di Jawa Tengah, orang-orang lebih mengenal dengan istilah tenung. Kemudian ada istilah teluh, guna-guna. Kemudian lagi ajian ilmu asihan, ilmu pelet. Suwanggi ada di Papua. Di Papua namanya suwanggi. Kemudian di Bali ada yang namanya ilmu pangleakan, ilmu pangiwa. Kemudian ada istilah palasik di Sumatera Barat. Dan masing-masing daerah di Indonesia pasti punya istilahnya sendiri-sendiri. Termasuk santau. Ini juga istilah orang-orang Melayu yang menyebut sihir. Ya. Jadi sihir dalam pengertian bahasanya orang-orang Melayu disebutnya dengan santau. Di Jawa Timur, di Jawa khususnya adalah dengan istilah santet. Sama seperti pengistilahan insan dalam Al-Quran. Orang Indonesia tidak menyebut insan, tapi manusia. Jin. Orang Indonesia zaman dulu belum mengenal istilah jin sebelum Islam menyebar luas. Sehingga mereka menyebutnya dengan istilah siluman, kajiman, pekasaan, buto. Teman-teman bisa melacak ini dari pewayangan, di mana tokoh-tokoh hantu dulu dipimpin oleh seorang raksasi namanya Betari Durga di kerajaan Setro Gondomayit. Nah, itu orang zaman dulu nggak kenal istilah jin sebelum Islam menyebar, karena jin bahasa Arab. Demikian juga sihir. Maka santet dengan sihir ini hanya berbeda dari istilah pelafalan bahasa, budaya, dan adat dari orang-orang. Namun secara mekanismenya ternyata santet masuk bagian dari sihir. Walaupun katanya santet ini hanya menggunakan ramuan tertentu, racun-racun tertentu yang kalau diminum itu tidak bisa terdeteksi oleh medis. Sehingga menyebabkan muntah darah. Sebabnya jelas. Itu sebabnya khafi, nggak kelihatan. Dan sebab-sebab yang tidak terlihat itu juga termasuk bagian dari ilmu sihir. Pengertian dari sihir itu sendiri. Ma latufa ma'khaduhu wa daqqa. Sesuatu yang dilakukan secara lembut, tidak kelihatan, dan terselubung. Termasuk main racun, diletakkan dengan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat, efeknya juga susah diketahui oleh dokter. Ini termasuk bagian dari sihir. Walaupun yang meletakkan racun itu adalah manusia. Berarti nggak ada sangkut pautnya sama setan dong? Ada, karena Al-Quran sendiri yang menjelaskan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Mereka, para tukang sihir itu, mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Setan itu mengejak, mendikte orang-orang untuk merapalkan mantra-mantra. Itu di zamannya, ya, ala mulki Sulaiman, di zamannya kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak ingkar terhadap Tuhannya. Yang kafir itu setan-setan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi jelas dong, sihir itu awalnya ya adalah ritual-ritual
setan. Jadi disinyalir dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 102. Termasuk santet pun demikian. Nah kalau misalnya pakai racun bagaimana? Kan nggak pakai ulah setan, itu dengan tenaga orang dalam yang nggak kelihatan misalnya ya. Nah dalam hal ini kita bisa lihat penjelasan dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ulama ternama yang punya kitab tafsir luar biasa. Judulnya Tafsir Mafatihul Ghaib. Ini tafsir birra'i. Keren banget, beliau mendefinisikan sihir menjadi 8 bagian. Saya tidak bacakan semuanya, saya langsung saja kepada yang berkaitan dengan istilah santet itu sendiri. Jadi beliau mengatakan di bagian yang ke-6, jenis sihir yang nomor 6, ya, as-sadisu al-isti'anatu bi khawasil adwiyati, yakni fil at'imati wad dihanat. Ada ilmu sihir yang memanfaatkan reaksi-reaksi tertentu dari obat-obatan, baik itu obat, racun kodok, ya, atau racun dari hewan-hewan tertentu, atau benda-benda yang kalau misal ditaburkan itu potensi membunuhnya itu sangat besar, potensi membinasakan lawannya itu sangat besar. Itu menggunakan cara-cara seperti itu. Fil at'imah, yang diletakkan pada makanan-makanan, atau dihanat. Dihanat ini sesuatu yang dibalurkan. Sehingga ketika dibalurkan ke tubuh seseorang, jadi gatal secara terus-menerus dan susah untuk disembuhkan. Kulitnya melepuh, ya, dan tidak terdiagnosa. Ini apa ini sakitnya? Atau ketika dibalurkan, rambutnya langsung jadi rontok. Ini bagian dari ilmu sihir nomor 6 yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Jadi ketika saya katakan santet ini masih satu jenis dengan sihir, ini bukan karena saya asbun asal bunyi. Ada rujukan ilmiahnya. Tapi saya tidak memaksa pemirsa untuk sepakat sama saya. Silahkan, kalau misal Anda juga punya rujukan sendiri, ya tinggal disampaikan saja. Karena ini ranahnya ilmiah. Adapun literasi yang ada di dalam Islam, disebutkan jelas. Walaupun itu pakai racun, itu termasuk sihir. Ilmu sulap pun, ya, yang menggunakan alat-alat tertentu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memasukkan itu ke dalam bagian sihir. Retorika yang bagus, ya, penanaman sugesti, atau orang zaman sekarang mungkin lebih mengenal istilah hipnotis, ya, itu juga dimasukkan kepada ranah sihir, tapi bukan dalam pengertian syarok, bukan secara pengertian terminologi yang bisa menjadikan seseorang itu bisa kufur ketika mengamalkan ilmu sihir tersebut. Nah, insya Allah di episode berikutnya kita akan lanjut lagi membahas tentang hakikat ilmu santet atau ilmu sihir ini. Terima kasih, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.